kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada minggu pagi hari ini. Kita boleh mengikuti ibadah bersama-sama walaupun secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh beribadah bersama-sama. Kita akan mentabiskan ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan bersama, suara Yesus kudengar. Suara Yesus kudengar, hai Maria penang. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus kudengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus kudengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, Menteri mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Dasar ibadah kami boleh jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah nas pembimbing kita yang terbaca dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17. Yang berkata demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus bersyukur akan Allah, kepada Allah kita menyembah Dia, kita mengagungkan akan Dia, kita memuliakan akan Dia, dan kita terus boleh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama dalam doa sembah kita di hadapan-Nya, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan lewat sembahan penyembahan kita. Haleluya Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, Amin. mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku
biasa dalammu. Berikanlah hatimu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Engkau sangat baik, Yesus, luar biasa. Kami tinggikan, kami muliakan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang sungguh tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya dan yakin Tuhan, hari ini Tuhan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan di tempat-Mu yang paling mulia Bapa. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, dalam kerendahan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan, ini syukur kami di hadapan-Mu Bapa di surga. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu ini ya Bapa, sehingga kami boleh lagi mengerti, memahami akan isi firman-Mu ini ya Bapa, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapa. Kami sungguh sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu. Saat ini kita kembali lagi membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-8. Roma pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai ke-8. Ya, Roma pasal 12 ayat pertama sampai ke-8 berbunyi demikian, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Demikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, Allah memperbaharui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita dalam satu jemaat, secara khusus kita di gereja ini, GMI Jemaat Korintus, kita dalam satu jemaat ini banyak orang, tetapi kita dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus di dalam satu gereja ini. Nah, dalam teks firman Tuhan ini ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan, yaitu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang diperbaharui oleh Allah sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita mau melihat di dalam temanya ini, Allah memperbaharui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Di sini saya melihat, dalam teks ini saya melihat ada dua hal penting yang harus kita perhatikan agar hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Apa saja itu? Yang pertama, dalam kedua hal penting itu, yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang pertama sampai ketiga, di sini menceritakan tentang bagaimana hidup kita pribadi, individu, kita persembahkan kepada Allah. Bagaimana kita bersikap. Di sini saya melihat hal pertama, hal yang penting yang harus kita lakukan, yaitu introspeksi diri. Introspeksi diri. Kalau kita melihat, selama kita menjadi anak-anak Allah, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah? Sudahkah kita sebagai anak-anak Allah, kita memperbaharui hidup kita? Atau kita sama seperti dunia ini, seperti ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apakah kita anak-anak Allah yang kata diri kita telah hidup lahir baru,
tetapi justru kita hidup serupa dengan dunia ini. Ayat 1 sangat jelas dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menjadi saksi, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita, sedangkan kita masih serupa dengan dunia ini. Bagaimana gereja kita mau diperbaharui oleh Allah sehingga kita dapat menjadi berkat. Tadi pujian penyembahan sungguh sangat memberkati. Lagu pujian penyembahan seperti bintang-bintang. Kalau kita mau melihat bintang-bintang di langit pada malam hari, dia bersinar di malam hari. Apakah kita tidak mau seperti itu? Kita bisa bersinar di dalam kegelapan. Kita memancarkan kemuliaan Allah. Tapi bagaimana kita bisa memancarkan kemuliaan Allah sedang hidup kita masih sama seperti dunia ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, Allah tidak melihat kepintaranmu. Allah tidak melihat ketampananmu. Allah tidak melihat kekayaanmu, uangmu. Tetapi yang Allah lihat adalah hati. Sudahkah kita memberikan hidup kita seutuhnya kepada Allah? Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama ini yang perlu kita renungkan adalah kita harus mengintrospeksi diri. Ayat 1 sampai ke 3 itu sangat jelas. Jadi sudahkah kita sebagai anak-anak Allah, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah? Atau justru kita sebagai anak-anak Allah, justru kita menjadi batu sandungan bagi orang yang ada di sekitar kita? Padahal bukan itu yang Allah kehendaki. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau hidup kita masih sama serupa dengan dunia ini? Bagaimana Allah memperbaharui gereja kita, sedangkan hidup kita sebagai jemaat Allah, sebagai anak-anak Allah yang dipersatukan di dalam GMII Korintus, hidup kita masih hancur lebur. Kita masih mementingkan diri kita sendiri. Kita bukan mementingkan orang-orang yang ada di luar sana, jiwa-jiwa yang harus kita layani. Itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya vikaris, itu kan tugasnya para pelayan. Kapan kita mau berubah? Kapan kita mau diperbaharui kalau hidup kita seperti itu? Itu yang pertama, introspeksi diri. Ayat 1 sampai ke 3 sungguh jelas. Yang kedua, mari kita lihat di sini. Kalau kita melihat di ayat ke-4 sampai ke-8, itu saya menyimpulkan hal yang kedua yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu selain kita sudah mengintrospeksi diri, maka mari kita melayani Tuhan. Kalau ayat 4 sampai ke-8 saya bagi dalam dua hal lagi. Yang pertama, yang harus kita sadari, yang penting yang harus kita pahami dan sadari, yaitu yang pertama kalau di ayatnya yang ke-4 sampai ke-5, di situ kita harus menyadari atau memahami bahwa dalam gereja kita ini adalah satu anggota tubuh Kristus. Ayat ke-4 sampai ke-5. Bahwa kita dalam satu gereja ini adalah anggota tubuh Kristus. Kalau kita melihat anggota tubuh kita ini, ada kepala, tangan, badan, kaki. Dalam kepala ada telinga, ada mulut, hidung, mata. Kita masing-masing anggota tubuh ini mempunyai tugas masing-masing. Coba mulut bertugas jadi mata, apa yang terjadi? Atau telinga bertugas menjadi hidung, apa yang terjadi? Pasti bingung kan? Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sini ayat ke-4 sampai ke-5 menjelaskan bahwa kita ini satu anggota tubuh Kristus. Satu yang lemah, satu yang kuat, kita saling melengkapi. Jangan yang lemah kita tindas, yang kuat justru kita jauhi. Kita di sini banyak karakter, kita di sini banyak suku, banyak latar belakang yang berbeda-beda. Pasti kita nggak akan sinkron. Pasti semuanya berbeda-beda dengan mempunyai kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Tapi di sini Paulus ingin menasihatkan kepada kita bahwa kita ini banyak, tetapi satu anggota tubuh Kristus. Jadi mari
bergandengan tangan dalam melayani Tuhan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Gereja kita bisa diperbaharui. Dan ayat ke-6 dan sampai ke-8 di sini Paulus ingin menyadari berbagai macam di dalam gereja ini, berbagai macam banyak banyak karunia-karunia. Saya dan mungkin Bapak Pendeta Diki, karunia kami berbeda. Tidak ada kita di sini yang mempunyai sama karunia. Kita berbeda-beda. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang kurang, ada yang lebih. Mari kita saling bekerja sama, mengikat satu sama lain sehingga kita menjadi sempurna. Mata mempunyai tugas fungsi sebagai mata, hidung sebagai hidung, mulut sebagai mulut, telinga sebagai telinga. Tetapi mereka menjadi satu kesatuan yang sehingga menjadi utuh dan menjadi satu pikiran. Ketika mata melihat, otak bekerja, telinga mendengar, otak bekerja, dan semuanya diolah sehingga keluarlah kata-kata. Mereka bekerja sama dengan baik. Kita sebagai satu anggota tubuh berbagai macam karunia yang kita miliki di sini. Mari kita lakukan karunia kita. Jangan kita hanya datang ke gereja, pangku tangan, goyang kaki, selesai pulang. Apa yang dikerjakan oleh orang itu tinggal dibisik-bisik, ih kenapalah dia harus kayak gitu, ih kenapalah dia begini, ih kenapalah begini, begono. Kerjakanlah itu, jangan dikata-katain. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tema ini sungguh sangat memberkati saya ketika saya merenungkan tema ini. Saya melihat sungguh sangat bagus karena di sini secara khusus di ayat 1 sampai ke 3 itu berbicara bagaimana kita mengintrospeksi diri kita dalam kehidupan ini. Kalau saya mau melihat di sini ibadah yang sejati, kalau ayat 1 yang seperti saya katakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di sini mempersembahkan persembahan yang hidup. Kalau zaman dulu, kalau kita mau melihat bangsa Israel datang ke Bait suci, mereka datang mempersembahkan korban persembahan. Itu yang layak bagi mereka pada zaman dulu. Bagi kita zaman sekarang apa? Yang dituntut oleh Tuhan adalah tubuh kita. Kita mempersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan, maka layanilah Tuhan. Dengan pemberian Tuhan, Tuhan mengaruniakan kita karunia. Mari kita layani Tuhan dengan karunia yang ada. Sehingga kita bisa menjadi satu tubuh. Bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa, gereja kita bisa diperbaharui oleh Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita yang ada di luar sana. Jangan hanya uangmu yang datang. Jangan hanya kepintaranmu yang datang. Tetapi mari kita bawa hati kita, tubuh kita kepada Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, ada satu ilustrasi. 2 minggu yang lalu saya membaca di salah satu medsos. Ilustrasi ini benar-benar sangat memberkati saya. Ilustrasi ini menceritakan ada satu pemuda, dia sakit keras, masuk rumah sakit. Dan ketika dia sedang terbaring lemah, harapan dia hanya satu, Tuhan saya ingin sembuh. Datanglah pendetanya, datang kunjungan biasa. Kalau ada jemaat yang sakit pasti pendeta datang kunjungan untuk didoakan. Datang pendetanya, dia membawa bunga. Tetapi bunga yang dia bawa, bunga yang layu. Bunga yang dia bawa itu bunga yang layu. Dia kasih kepada pemuda tersebut. Dan ketika dia kasih, sudah bunga itu disimpan. Dan ketika dia mau berdoa, pendeta ini bertanya, apa pokok doamu? Tuhan, Pak Pendeta, doakan saya ingin sembuh. Kalau saya sembuh, saya ingin melayani Tuhan. Kalau saya ingin sembuh, saya ingin melayani Tuhan. Oke, Pak Pendeta berdoa. Selesai berdoa, amin. Amin, ya udah selesai.
Pak Pendeta, tiba saatnya untuk Pak Pendeta pulang. Ketika Pak Pendeta pulang, pemuda ini manggil, Pak Pendeta tunggu sebentar. Pak Pendeta balik badan, terus dia melihat, kenapa manggil? Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa? Kenapa Bapak membawakan saya bunga layu? Kenapa Bapak membawakan saya bunga layu? Nah, disinilah pendeta ini bercerita. Pemuda ini saya kasih nama ACA lah. Kenapa saya membawakan bunga layu kepadamu? Pernahkah kamu mengintrospeksi diri selama kamu sakit? Dulu ketika kamu masih kuliah, saya menawarkan kamu sebagai ketua pemuda. Tetapi engkau menjawab apa? Pak Pendeta, banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan. Saya harus menyelesaikan skripsi saya dan lain sebagainya, dada-dada. Sehingga tidak ada waktu saya untuk Tuhan. Biarlah saya sebagai jemaat biasa saja. Oke. Beberapa tahun kemudian, dia ditawarkan lagi sebagai ketua panitia. Dia sudah bekerja, sudah lulus ini si pemuda ini. Terus pemuda ini berkata, Pak Pendeta, saya minta maaf. Karena kenapa? Karena pekerjaan saya ini baru merintis karir saya. Jadi saya sulit untuk membagi waktu saya. Jadi biarlah saya sebagai jemaat biasa saja. Pilihlah orang lain. Nah, ketika dia jatuh sakit, baru dia sadar. Ketika dia jatuh sakit, Tuhan, saya ingin sembuh. Kalau saya sembuh, maka saya akan melayanimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, dari ilustrasi ini kita kita belajar lagi ya. Ketika kita masih sehat, hidup kita masih sempurna, kita bisa bekerja, kita bisa berjumpa keluarga, itu semua kita minta sama Tuhan, benar? Kita minta semuanya sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ingin memakai kita, justru apa yang kita minta itu yang membuat kita sibuk, sehingga kita tidak bisa membagi waktu kita untuk Tuhan. Ketika kita gak ada pekerjaan, Tuhan saya minta tolong, saya mau bekerja. Ketika Tuhan sudah kasih pekerjaan, justru pekerjaan itu yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Ketika berdoa, Tuhan saya ingin minta pasangan hidup. Ketika sudah mendapatkan pasangan hidup, Tuhan saya ingin keturunan. Tuhan sudah memberikan keturunan, justru keluarga inilah yang membuat kita sibuk. Dan kita melupakan panggilan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau hidup kita masih sama serupa dengan dunia ini? Masih sama penuh dengan dosa, masih asik-asik aja, keegoisan diri kita masih yang utama, bukan Yesus yang ada di hati kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana gereja ini bisa diperbaharui? Mari, dengan perenungan ini kita mau merenungkan betapa berharganya panggilan Tuhan itu. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat. Jangan pernah kita sia-siakan itu. Beberapa hari yang lalu kita melihat di medsos, ada seorang pengusaha pelayaran ya, perkapalan. Dia baru keluar dari kantornya, berapa langkah dia ditembak, mati di tempat. Orang yang kaya raya, orang yang baik. Bagi saya dia orang yang baik. Sia-sia kan hidupnya? Kita tidak tahu hidup kita kapan dipanggil Tuhan. Kalau bukan saat ini, kita mau menjadi berkat, kapan lagi kita bisa menjadi berkat? Kalau bukan saat ini kita bergandengan tangan melayani Tuhan, kapan lagi kita mau melayani Tuhan? Apakah tunggu udah sampai kita sekarat? Ataukah tunggu sampai kita apa itu, baru kita mau melayani Tuhan? Ingat, jangan sampai terlambat. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami. Hamba cukup sampai di sini memberitakan firman-Mu. Hamba yakin dan percaya Roh Kudus selalu akan
berbicara dalam hati setiap jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa, dan dapat dilakukan oleh jemaat dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ajari mereka, ajari kami untuk kami selalu setia dalam mengikuti-Mu ya Bapa. Ajari kami agar kami bisa mengintrospeksi diri kami. Kami ingin melayani-Mu, kami ingin menjadi berkat, dan kami ingin menjadi gereja yang diperbaharui oleh-Mu ya Bapa. Berkati kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan membawa persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila sudah mentransfer maupun menyerahkan persembahan ke bendahara gereja. Terima kasih juga untuk setiap persembahan yang sudah masuk, baik yang sudah ditransfer ke rekening gereja maupun yang diserahkan kepada bendahara gereja. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah pemelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, jikalau pada pagi hari ini kami boleh melakukan, mendengarkan firman Tuhan yang sungguh Tuhan boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Bapa di surga, pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Sebelumnya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau menyucikan, menguduskan ya Bapa, agar persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah juga persembahan ini Engkau berkati Tuhan, agar berguna untuk dipakai untuk pelayanan Tuhan, baik untuk pelayanan misi maupun di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syukur kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama, ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih.
Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagimu pada hari ini karena kami masih bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Terima kasih dalam situasi yang belum menentu ini atau memasuki normal baru. Dalam kehidupan secara global kami, baik yang khususnya jemaat kami di jajaran Korintus, kami mau bersyukur bersama-sama. Walaupun kami ada yang mungkin mengalami secara imbas ekonomi, namun kami mau bersyukur karena kami masih boleh makan, menemukan makanan apa yang dapat kami makan di tengah-tengah jemaat. Bahkan juga masih dapat belajar walaupun secara online, tidak seperti biasa. Bahkan juga para orang tua masih boleh menjalani pekerjaan secara rutin dalam cara apapun. Kami tahu bahwa ini masa yang sulit bagi kami, khususnya mungkin bagi anak-anak yang sekolah, yang masa muda-mudi, remaja, untuk menentukan masa depan. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk mereka. Mereka yang menantikan pekerjaan, mereka yang mungkin menantikan bergumul dengan teman hidup atau jodoh. Bahkan juga bagi jemaat yang sakit, bahkan juga yang usia lanjut menghadapi hari lepas hari menjalani usia senja. Kami bersyukur bahwa Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan atas jemaat ada di sana. Biarlah di tengah-tengah tantangan yang berat ini, yang terkena imbas ekonomi secara khusus, boleh dikuatkan, boleh bertambah dewasa di dalam pergumulan yang berat ini, sehingga iman mereka boleh makin maju melalui ujian yang berat. Kami doakan supaya ada ucapan syukur yang mengalir, bukan hanya saja di waktu senang, justru di waktu yang masa yang berat ini Tuhan. Sehingga jemaat boleh mengiring Tuhan dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Yang akhirnya yang kami tuju, akhir dari segala sesuatu, Tuhan dimuliakan. Biarlah jemaat kami doakan, mereka tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih juga Bapa. Kami berdoa juga untuk menghadapi tantangan masa uji coba vaksin. Kami bersyukur untuk mereka para medis. Kami bersyukur untuk negara-negara yang bersaing menemukan vaksin. Kami juga berdoa untuk mereka yang relawan menyiapkan diri untuk uji coba. Kami berdoa supaya tubuh mereka juga dijaga, dikuatkan daripada efek-efek samping. Sehingga dengan vaksin yang kami temukan ini, kami berhasil menghadapi virus yang begitu ganas. Karena itu kami berdoa untuk pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden Jokowi dengan keluarga, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada di belakangnya, para menteri. Kami doakan supaya mereka juga sehati sepikir, kompak. Kami berdoa untuk pemerintah, mulai dari pimpinan provinsi, gubernur, bupati, wali kota, para daerah juga di kabupaten seperti di camat, lurah, sampai kepada RW dan RT. Dimanapun para pemimpin kami ini, kami doakan supaya mereka terus melayani rakyat. Di tengah-tengah keprihatinan rakyat ini, rakyat boleh disejahterakan. Urapi para pemimpin, berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja, khususnya jajaran kami GMII, Sinode GMII, yang juga sebentar lagi tahun depan akan menghadapi sidang sinode. Kami berdoa agar Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesehatan, kesepakatan bersama, menyiapkan materi persidangan, bahkan mempersiapkan tanggung jawab kepada persidangan jemaat
khususnya kepada Engkau, Kepala Gereja. Kami berdoa untuk itu. Khususnya kami berdoa untuk panitia pelaksana, ya pelaksana praktis di mana mereka lah yang paling bergumul, paling berat karena perubahan waktu, tempat yang harus mengulurkan kembali uang atau segala rencana yang sudah berubah, baik itu jadwal acara, waktu, tempat, serta khususnya dana terutama. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, tetap memberikan mereka semangat untuk saling melayani, bekerja sama, saling terkait, sehingga panitia ini juga diberikan kesukaan dan perlindungan, kesehatan serta hikmat. Berkati Ketua Panitia Bapak Jeff Nunuhitu bersama Bapak Freddy Manurung sebagai Sekretaris Pelaksana Praktis Persidangan, bahkan juga seluruh tim yang ada di jajaran panitia. Kami doakan agar Tuhan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan para misionaris yang kami utus sebagai pewarta kabar baik ke antara suku-suku yang terabaikan dan masih dalam kegelapan. Mereka berada di garis depan. Kami berdoa untuk Bapak Pit Hengkesa di dalam pergumulan juga kendala COVID sehingga harus berpisah untuk kembali ke negeri yang diutus agar Tuhan membukakan jalan. Berkati Ibu dengan anak-anak serta pelayanan yang ada ditinggalkan di tempat ladang pelayanan. Berkati keluarga ini. Berkati juga Bapak keluarga Happy Maradian. Kami juga berdoa bersyukur karena Tuhan juga memberikan tempat yang baru untuk beribadah dan juga pendekatan di satu desa yang sedang dikunjungi oleh beliau. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Napa Behar, yaitu Bapak Abner bersama Ibu Jili dalam menjejaki suku tertentu, suku-suku terasing, bahkan belajar bahasa suku, bahasa di mana di negeri mereka diutus. Kami berdoa agar Tuhan juga memberkati. Demikian juga keluarga Embu Lima, yaitu Ibu Desi berserta anak Otnil, bahkan keluarga untuk Bapak Harmono, juga saudara kami Daniel Dongmo, kami doakan, serta Carmila, kami doakan juga untuk keluarga Immanuel Tangmau. Kami ingat juga Desi Goyong dan juga Christina serta Dorcas di negara di mana diutus. Kami doakan juga untuk keluarga Lukas Amir yang tengah menggumuli lanjutan pelayanan di tempat negara yang sangat ia beban untuk dituju. Kami berdoa agar Tuhan juga membuka jalan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum kami sebut namanya. Mereka adalah yang ada di garis depan. Kami berdoa juga mereka yang sedang menantikan karena mereka harus kembali ke negara yang diutus. Namun karena gangguan COVID ini, yaitu keluarga Teolisia serta El Pastihia, kami berdoa untuk keluarga ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau membuka jalan. Inilah nama-nama yang kami bawa kepada Tuhan dalam pergumulan yang berat untuk melaksanakan amanat agung. Kami sebagai pengutus, kami sungguh mohon kepada Bapa supaya tuaian boleh dituai di ladang misi Tuhan. Berkatilah mereka baik dan Tuhan melindungi mereka secara kesehatan, anak-anak keluarga mereka, bahkan juga terutama memberikan hikmat dan kuasa kepada mereka dan segala urusan visa ataupun kebutuhan finansial, baik itu yang menyangkut kebutuhan operasional pelayanan dan bahkan juga kebutuhan di dalam kebutuhan pribadi, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami hari ini. Kami percaya kepada Allah yang hidup. Engkau mendengar karena semua ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang begitu sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Peganglah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan lakukanlah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan naikkan pujian kita katakan bersama, perubahan besar di kehidupan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami. Tak kala kami menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan di dalam waktu ibadah ini. Baik kami yang ada di rumah, kami juga ada dimanapun, telah mengikuti ibadah ini, dan terima kasih untuk firman-Mu yang menghantar kami. Kami juga ingin menaikkan syukur atas saudara-saudara kami yang telah berulang tahun. Pertama, anak kekasih kami, Viola Nafa Hanessa Rawis, yang berulang tahun pada tanggal 17 Agustus. Terima kasih Bapa untuk anak kekasih ini, sejak dari kecil memuji-muji Tuhan, biarlah imannya bertumbuh terus sampai dewasa. Tuhan berkati rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun Ibu Pendeta Yudit Ngeljaratan pada tanggal 18 Agustus. Bapa juga memberkati dengan limpah kasih, dengan semua tanggung jawab rohani yang telah dilimpah kasihkan kepada hamba-Mu ini. Dan Tuhan jamah juga tangannya yang seringkali mengalami kesulitan
dalam bergerak, tapi kami percaya Tuhan akan menyembuh dan memulihkan seluruh keadaan dari tangannya yang di sebelah kanan. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun anak kekasih kami, Marcelo Malo, pada tanggal 18 Agustus. Tuhan berkati cita-cita dan rencana kehidupannya ke depan. Biarlah dia tetap mengikut Tuhan dan kalau boleh Tuhan melayani Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga naikkan syukur atas anak kekasih kami Zakari Aaron Partogi Sirait yang berulang tahun pada tanggal 20 Agustus. Kami tetap doakan anak ini, berikan kecerdasan, kepintaran di dalam sekolah, dan juga tetap setia percaya kepada Yesus dan memberikan hidup kepadanya selama hidupnya untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami serahkan saudara-saudara kami ini yang berulang tahun ke dalam tangan-Mu. Jemaat, lakukanlah firman yang telah kita dengar, dan biarlah Roh Kudus memenuhi kita hari lepas hari. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.